Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin pada video-video saya sebelumnya ada yang bertanya di kolom komentar terkait dengan peluang diterima sebagai P3K pada periode kedua atau gelombang kedua gitu ya. Jadi seleksi P3K untuk periode kedua dikhususkan bagi para tenaga non ASN yang tidak masuk dalam database BKN tetapi masih aktif bekerja di instansi pemerintah gitu ya. Jadi apakah mereka para non ASN ini masih punya peluang untuk diterima sebagai P3K? Jadi untuk menjawab hal ini saat ini tentunya belum bisa ya. Jadi caranya kita tunggu pengumuman hasil seleksi administrasi untuk periode pertama. Jadi nantinya hasil seleksi administrasi untuk periode pertama akan diumumkan di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November kalau tidak salah. Jadi kita lihat di tanggal tersebut. Jika jumlah peserta seleksi P3K yang sudah lolos seleksi administrasi di gelombang pertama jumlahnya minimal sama dengan kuota formasi yang dibuka, maka tentunya peluang para non ASN yang tidak masuk dalam database BKN yang mendaftar di periode kedua adalah kecil gitu ya untuk diterima sebagai P3K. Harapannya mereka hanya tinggal diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi jika jumlah peserta seleksi P3K yang lolos seleksi administrasi di periode pertama jumlahnya lebih sedikit dari jumlah formasi yang dibuka, tentunya di periode kedua para non ASN yang tidak masuk dalam database BKN ini masih punya peluang untuk diangkat menjadi P3K. Dengan catatan instansi tidak menambah formasi atau tidak mengumumkan ulang formasi yang dibuka pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Terus bagaimana caranya Bang kita tahu peserta yang lolos seleksi administrasi di gelombang pertama? Jadi caranya teman-teman lihat di website SSCASN. Jadi di situ kan kita bisa melihat daftar formasi yang dibuka gitu ya. Nantinya ada keterangan jumlah lulus verifikasi. Setahu saya, jumlah lulus verifikasi ini adalah jumlah peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Jadi harapannya nanti di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November jumlah yang lulus verifikasi sudah diketahui. Artinya sudah diumumkan oleh masing-masing instansi melalui website SSCASN. Jadi kita mungkin ya teman-teman ya sebagai pelamar periode kedua bisa melihat peluang teman-teman apakah masih punya peluang diterima sebagai P3K atau tidak dengan cara melihat jumlah yang sudah lolos seleksi administrasi dibandingkan dengan kuota formasi yang dibuka. Kalau memang jumlah yang lolos seleksi administrasi dan kuota yang dibuka sudah sama, minimal sama ya, tentunya teman-teman non ASN yang tidak masuk dalam database BKN tidak punya peluang lagi untuk diterima sebagai P3K. Karena yang paling diprioritaskan untuk diangkat atau diterima sebagai P3K adalah yang di gelombang atau periode pertama. Dan kali ini kita akan coba buka ya website SSCASN untuk melihat kolom jumlah jumlah yang telah lulus verifikasi gitu ya. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah website sscsn.bkn.go.id ya. Jadi di sini kita bisa melihat jumlah formasi yang dibuka gitu ya untuk masing-masing instansi. Kita contohkan ya. Jenjang pendidikan misal S1 ya. Ini disesuaikan dengan formasi teman-teman tentunya ya. Program studi guru misal. Pendidikan guru sekolah dasar gitu misalnya. Kemudian instansinya misal Purbalingga.
pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kemudian jenis pengadaannya P3K guru tentunya. Kita coba cari ya. Nah, di sini muncul daftar formasi ya. Dari mulai jabatan, instansi, unit kerja, formasi, kemudian P3K khusus disabilitas atau CPNS dapat diisi disabilitas, kemudian penghasilan ya. Kemudian jumlah kebutuhan dan jumlah lulus verifikasi. Nah, setahu saya kolom jumlah lulus verifikasi ini adalah mereka, para pelamar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dan pengumuman terkait dengan seleksi administrasi untuk gelombang pertama atau periode pertama adalah di tanggal 30 Oktober sampai 1 November. Harapannya nantinya instansi langsung ya memberikan info berapa jumlah yang lulus administrasi melalui kolom jumlah lulus verifikasi ini. Sehingga pelamar P3K untuk gelombang kedua atau periode kedua sudah bisa mengetahui apakah mereka masih punya peluang untuk diterima sebagai P3K atau tidak. Tetapi jika keinginan instansi para non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN tetapi masih aktif bekerja ini tetap tertarik mendaftar sebagai P3K, tentunya mereka, para admin instansi tidak akan memberikan info jumlah lulus verifikasinya besok ya saat pengumuman seleksi administrasi gelombang pertama. Karena ditakutkan jika para non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN ini tidak tertarik lagi. Karena memang jumlah yang lulus seleksi administrasi di gelombang pertama atau periode pertama sudah sama dengan jumlah formasi yang dibuka. Maka tentunya jika diketahui seperti itu, peluang diterima para non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN ini tidak ada gitu ya. Jadi kita tunggu ya besok di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November apakah jumlah lulus verifikasi ini akan diumumkan besok atau tidak. Jika diumumkan besok maka kita atau para non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN sudah bisa melihat peluang bisa diterima sebagai P3K atau tidak. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.